Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari di tanggal 3 Maret ya 2023 guys. Dan untuk mengawali hari ini kita langsung saja menuju bagaimana update dari global crypto market cap. Dan hari ini mungkin beberapa menit yang lalu ya, pada saat video ini dibuat, market itu longsor guys. Dan untuk global market cap turunnya cukup lumayan di 4,61% guys. Begitu juga dengan Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin mengalami penurunan cukup dalam ya di 6,24% dalam waktu beberapa menit saja tadi guys. Kemudian Ethereum juga turun di 6,57%, BNB juga turun di 5,24%, kemudian XRP di 5% juga. Cardano, Polygon, Dogecoin turunnya cukup lumayan guys di 9%, 7% dan 9% guys. Dan ada beberapa altcoin lain yang juga turunnya lebih parah daripada itu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat ya dalam chart di sini guys, tampaknya untuk area kuning yang sudah kita bikin kemarin telah tertembus guys, jebol, bahkan tertembus juga untuk area support di area ungu yang sudah kita bikin ini guys. Dan tentu saja ini buruk ya. Karena apa? Artinya jika ini bisa menembus area resisten yang kita bikin kemarin, maka ada kemungkinan untuk menuju ke area support berikutnya guys. Kemungkinan di harga sekitaran 21.600 atau mencoba retest lagi di area ungu ini guys, antara 21.400 sampai di 21.000 guys. Dan kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya perilaku ini wajar-wajar saja, karena kalau kita melihat histori yang sudah lalu ya, kalian bisa cek nanti sendiri guys untuk historinya. Seperti yang terlihat ya dari pergerakan daily untuk candlenya guys, kemarin juga sempat terjadi hal yang sama seperti ini guys, dimana kemarin sempat turun, kemudian sideways sebentar, naik dikit ya, kemudian langsung terjun lagi guys, kemudian mengalami kenaikan lagi karena tertahan di area support di sini. Nah sekarang pun terjadi juga sama, mengalami penurunan, kemudian sideways dan turun lagi guys, atau biasa dibilang sebagai drop base drop ya. Dan jika guys ya, kalau nanti menuju ke area sini di sekitaran harga 21.600 ya, atau seenggak-enggaknya mencoba retest lagi di area ungu ini, kemudian dia sideways lagi. Setelah sideways beberapa kali, kemudian dia akan naik lagi guys, mencoba retest untuk di area ungu ini lagi, kemudian dia akan naik lagi menuju ke sini, kemudian dia akan retest di area atau di garis kuning ini, kemudian dia akan turun lagi, maka dia akan membentuk suatu pola yang biasa disebut sebagai head and shoulders guys, atau QM. Dan jika ya pola head and shoulders ini valid, maka ada kemungkinan untuk turun lagi guys. Nah ini yang sangat kita khawatirkan, jangan sampai skenario yang kita bikin ini terjadi guys. Dan kita doakan aja ya, semoga meskipun sekarang ini sedang ada penurunan yang cukup lumayan, kita harapkan di hari ini dia akan naik lagi yang cukup signifikan guys, karena saya tahu pasti di area ini pun juga sudah banyak para investor ataupun trader yang menunggu di harga di sini guys, di sekitaran sini ya, dan pasti banyak para trader yang mengambil long di area ini juga. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya bagaimana ya untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini. Kita doakan aja semoga ini akan naik lagi, kemudian akan membentuk suatu pola doji ya, sehingga akan memperkuat sentimen positif ataupun stimulus untuk kenaikan harga Bitcoin berikutnya guys. Dan tentu saja akan mencoba dites lagi di area ungu ini guys, dan kalau bisa tertembus maka akan mencoba retest di area trendline garis kuning ini guys. Jadi kita tunggu aja ya nanti efeknya seperti apa, nanti kita akan update. Dan saya sudah mencari ya beberapa informasi tentang penurunan Bitcoin yang terjadi hari ini ya, dan belum ada ya berita yang pasti, tetapi kita mengumpulkan beberapa berita-berita yang mungkin bisa dijadikan sebagai tersangka ya kenapa Bitcoin hari ini turun guys. Yang pertama kita lansir ya dari harian CoinDesk, di mana di sini diinformasikan guys bahwa ketua dari SEC yaitu Gary Gensler mengatakan bahwa pertukaran kripto atau exchange itu mungkin bukanlah suatu kustodian yang memenuhi syarat guys. Jadi hanya karena platform perdagangan kripto mengklaim sebagai kustodian yang memenuhi syarat, bukan berarti platform tersebut benar, kata ketua SEC Gary Gensler ini guys. Jadi ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC Gary Gensler menolak gagasan ya bahwa bursa kripto dapat menjadi kustodian yang memenuhi syarat untuk penasihat investasi. Berbicara pada pertemuan Komite Penasihat Investor pada hari Kamis, Gensler mengatakan aturan yang baru-baru ini diusulkan yang mengarahkan penasihat investasi untuk mencari kustodian yang memenuhi syarat untuk penyimpanan aset, termasuk mata uang kripto ya, membuat peningkatan penting pada aturan perlindungan yang ada guys.
Ia juga mengatakan bahwa bursa kripto tidak boleh dianggap aman di bawah pedoman tersebut. Berdasarkan bagaimana platform perdagangan dan peminjaman kripto pada umumnya beroperasi, penasihat investasi tidak dapat mengandalkan mereka saat ini sebagai kustodian yang memenuhi syarat, kata Gensler ini guys. Untuk memperjelasnya, hanya karena platform perdagangan kripto mengklaim sebagai kustodian yang memenuhi syarat, bukan berarti platform tersebut benar. Ketua SEC menunjuk pada kebangkrutan baru-baru ini ya di sektor kripto, mencatat bahwa properti pelanggan yang disimpan di platform tersebut sekarang menjadi bagian dari harta pailit daripada dikembalikan langsung ke pelanggannya. Proposal ini mengambil ketentuan Kongres 2010 bagi kami untuk memperluas aturan hak asuh untuk mencakup semua aset investor, bukan hanya dana ataupun sekuritas mereka. Kongres memberi kami otoritas baru ya untuk memperluas aturan penyimpanan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan dan penipuan Bernie Madoff. Aturan kustodian yang diperluas akan membantu memastikan bahwa para penasihat tidak menggunakan, menyalahgunakan, atau menghilangkan aset para investor secara tidak tepat, kata Gensler dalam sambutannya itu guys. Selain itu guys, masih dilansir dari CoinDesk, di mana di sini juga diinformasikan bahwa anggota parlemen Amerika Serikat ini berdebat ya tentang kebijakan akuntansi SEC yang merusak kustodi kripto yang aman. Jadi perwakilan Patrick McHenry sebagai Ketua Komite Jasa Keuangan DPR dan Senator Cynthia Lummis bekerja sama ya dalam sebuah surat yang mempertanyakan regulator tentang kebijakan akuntansi kripto. Dua anggota parlemen dari Partai Republik yang telah menjadi pusat dari upaya Kongres Amerika Serikat yang sedang berlangsung untuk mengatur kripto mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengendalikan bagaimana perusahaan keuangan menangani akuntansi mereka untuk mata uang kripto. Perwakilan Amerika Serikat Patrick McHenry, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, dan Senator Cynthia Lummis yang telah menulis undang-undang kripto mengirim surat kepada beberapa lembaga perbankan pada hari Kamis menanyakan bagaimana mereka berurusan dengan buletin kontroversial dari Komisi Sekuritas dan Bursa yang menyarankan lembaga keuangan bahwa mereka itu harus mempertahankan kepemilikan kripto pelanggan di neraca mereka sendiri. Surat kepada Federal Reserve dan lembaga perbankan Amerika Serikat lainnya mengkritik langkah dari SEC tahun lalu guys yang dikenal sebagai Buletin Akuntansi Staff 121 sebagai tindakan yang dapat menolak akses jutaan orang Amerika ke pengaturan kustodian yang aman dan terjamin untuk aset digital, karena akan memaksa bank yang teregulasi untuk menolak penitipan kripto sebagai sesuatu yang datang dengan tuntutan modal besar. Keputusan baru-baru ini dalam kebangkrutan Celsius yang mengklasifikasikan semua pelanggan Celsius sebagai kreditor tanpa jaminan dan oleh karena itu berada di barisan belakang untuk memulihkan aset mereka, menyoroti risiko hukum yang secara efektif memaksa aset kustodian pelanggan ditempatkan di neraca, kata para anggota parlemen dalam surat mereka guys. Surat tersebut mempertanyakan lembaga-lembaga perbankan tentang interaksi apa yang telah mereka lakukan ya dengan SEC mengenai hal ini dan apakah posisi regulator sekuritas bertentangan dengan kebijakan mereka sendiri. Ketua The Fed Jerome Powell telah mengatakan ya tahun lalu bahwa bank sentral sedang mengevaluasi arahan dari SEC ini khususnya untuk aset digital ya yang mengubah praktes lama bahwa aset pelanggan akan disimpan di luar neraca perusahaan keuangan guys. Berita ini juga bisa dibilang sebagai pemicu ya untuk penurunan Bitcoin ini guys. Dan selain itu kita lansir juga dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Crypto.com menangguhkan transfer dolar Amerika Serikat melalui Silvergate guys. Nah ini cukup menarik juga ya karena efeknya pasti akan besar banget guys. Jadi Silvergate telah berada di bawah pengawasan setelah gagal mengajukan laporan tahunan tepat waktu guys. Dan keterlambatan dalam pengajuan laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena bank tersebut menyatakan bahwa mereka itu sedang mengevaluasi kemampuannya untuk beroperasi guys. Silvergate adalah salah satu bank yang terkena dampak kejatuhan bursa FTX kemarin. Dan bank ini juga melaporkan kerugian bersih sebesar 1 miliar dolar pada kuartal keempat 2022 kemarin guys. Hal ini jelas menimbulkan tanda bahaya guys karena perusahaan termasuk Coinbase, Circle, Paxos, Galaxy, dan CBOE menghentikan operasinya guys dengan bank tersebut dengan alasan kekhawatiran dan sebagai tindakan pencegahan. Sekarang, menurut pengumuman terbaru, bursa Crypto.com telah menangguhkan setoran ya dan penarikan USD melalui Silvergate. Crypto.com menangguhkan setoran dan penarikan USD dengan alasan kehati-hatian dan Watcher.guru menghubungi pernyataan dari Crypto.com ini ya mengenai keputusan tersebut yang diikuti dengan pernyataan di bawah ini guys. Sehubungan dengan berita terbaru tentang Silvergate dan
dan karena kehati-hatian, setoran dan penarikan USD melalui Silvergate telah ditangguhkan untuk sementara waktu. Dana yang ditransfer melalui Silvergate akan ditolak selama waktu ini. Metode deposit dan penarikan dana lainnya yang tetap tersedia dan berfungsi seperti biasa. Semua dana pelanggan aman dan tersedia. Kami secara proaktif mengkomunikasikan perubahan ini kepada pengguna Silvergate saat ini, katanya guys. Jadi Crypto.com menyebutkan ya bahwa dana yang ditransfer melalui bank akan ditolak selama waktu ini dan bahwa keputusan tersebut merupakan tindakan pencegahan dan pertukaran juga meyakinkan bahwa dana tersebut aman guys. Jadi hal ini pun juga bisa menjadi pemicu ya untuk penurunan Bitcoin hari ini karena adanya kekhawatiran dari Silvergate gini untuk kesehatan dari bank Silvergate itu sendiri guys. Kemudian juga ya masih kita lansir dari Washer.guru dan di sini diinformasikan bahwa bank terbesar di Inggris guys melarang nasabahnya membeli kripto dengan kartu kredit. Nah ini juga termasuk berita buruk juga ya. Bloomberg melaporkan bank terbesar di Inggris yaitu HSBC Holdings telah melarang nasabahnya untuk membeli kripto dengan kartu kredit mereka. Selain itu, Nationwide telah menerapkan larangan serupa karena kedua entitas tersebut telah mengeluarkan reaksi terhadap kekhawatiran regulasi saat ini dalam industri aset digital guys. HSBC telah melarang pelanggan untuk melakukan pembelian mata uang kripto. Sebagai alternatif, Nationwide memberlakukan batas harian sebesar 5.000 euro untuk pembelian mata uang kripto yang dilakukan dengan kartu debit. Selain itu, Bloomberg juga mencatat ya bahwa tindakan tersebut muncul setelah skandal industri dan peringatan dari pihak berwenang. Bank-bank Inggris memberlakukan pembatasan kripto. Beberapa minggu lalu telah terjadi ya peningkatan regulasi khususnya di Amerika Serikat, dan karena Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC telah mengatur upaya yang lebih besar ya dalam penegakan peraturan, industri ini berusaha untuk menemukan cara yang lebih jelas dalam hal mengawasi industri aset digital yang sedang berkembang. Sekarang, bank-bank di Inggris mulai bereaksi ya terhadap masalah regulasi tertentu dalam industri ini. Secara khusus, bank terbesar di Inggris yaitu HSBC Holdings melarang pelanggan untuk membeli kripto dengan kartu kredit mereka. Selain itu, Nationwide telah bergabung dengan HSBC dalam pembatasan kripto juga. Secara khusus, melalui penerapan batas harian di 5.000 euro untuk pembelian aset kripto dengan kartu debit. Sebagai alternatif, kartu kredit mereka tidak lagi dapat digunakan untuk membeli kripto guys. Sebaliknya, HSBC telah memberlakukan larangan untuk semua pembelian kripto menggunakan kartu kredit. Ini karena kemungkinan risiko yang mungkin terjadi ya pada pelanggan, kata HSBC dalam sebuah pernyataan melalui email, seperti dikutip dari Bloomberg. Selain itu, kedua bank telah mengindikasikan bahwa keputusan untuk melarang pembelian kripto oleh pelanggan secara khusus karena peringatan regulator mengenai industri ini guys. Jadi itu beberapa informasi guys ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penyebab ya hari ini penurunan Bitcoin guys, dan tentu saja itu berhubungan dengan SEC yang sedang menggodok ya untuk regulasi kripto ini, dan pasti banyak pihak-pihak ataupun institusi-institusi yang berhubungan dengan kripto ini sedang cari aman guys dengan memberlakukan beberapa peraturan-peraturannya guys, seperti yang sudah kita bacakan tadi. Dan tentu saja ya aksi jual dari para paus ini akan terjadi yang tentu saja juga ingin mengamankan aset mereka khususnya Bitcoin ini, seperti yang dilansir dari harian newsbtc.com ini guys, di mana tingkat pendanaan Bitcoin berbalik negatif ya karena paus ini terus menjual guys. Jadi Bitcoin melanjutkan konsolidasi di atas $23.000. Mata uang kripto terbesar di pasar ini telah terjebak dalam sebuah kisaran setelah apa yang tampak sebagai tren naik yang siap untuk menembus level tertinggi tahunannya untuk yang baru ya, dan naik ke level $30.000 guys. Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin telah gagal ya dalam upaya lain untuk menembus di atas $23.900 dan berkonsolidasi di atas $24.000 untuk menargetkan tembok resistensi tertinggi untuk bear di $25.000 guys. Bahkan kalau kita lihat update-nya ini sudah lebih parah lagi ya, dan sudah turun di sekitaran harga 22.000 guys. Pertemuan antara suku bunga pendanaan negatif dan tekanan penjualan para whales telah mendorong harga Bitcoin lebih rendah, dan akankah bulls memiliki peluang lain untuk menembus dinding resistensi atas dan melanjutkan tren naik? Ini masih menjadi pertanyaan guys. Menurut sebuah posting Twitter oleh perusahaan analisis data on-chain yaitu Look into Bitcoin, tingkat pendanaan Bitcoin telah merubah menjadi negatif, menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di bursa mata uang kripto yang paling signifikan telah mengambil posisi untuk bertaruh pada penurunan harga guys, atau mengambil posisi short. Seperti yang ditunjukkan oleh data di atas ini ya, para pedagang bertaruh pada pergerakan ke sisi negatifnya, mengingat tindakan keras kripto baru-baru ini ya oleh Securities and Exchange Commission atau SEC, dan potensi kebangkrutan bank yang ramah terhadap kripto, Silvergate
Silvergate sebagai aksi harga Bitcoin mungkin menargetkan level yang lebih rendah guys. Namun para pelaku pasar dapat mengejar likuiditas tersebut dan mendorong rally ke atas guys. CEO A Global dan trader penuh waktu Michael van de Poppe membahas situasi pasar saat ini, menyatakan bahwa jika Bitcoin gagal mempertahankan level support di 23.200 sebagai mata uang kripto terbesar di pasar, kemungkinan besar akan menguji harga di $22.000 guys. Sebelum bergerak lebih tinggi, Van de Poppe menjelaskan, Silvergate berpotensi bangkrut, mendorong harga turun lebih banyak lagi. Di sisi lain, orang-orang menumpuk posisi sejak berita tersebut dan tidak ada pergerakan nyata ya pada Bitcoin. Ini mungkin merupakan asumsi bahwa orang-orang sangat condong ke sisi pendek di sini guys, atau short, dan saatnya untuk menekan guys katanya. Selain itu, seperti yang terlihat ya pada grafik di atas guys, tekanan jual dari para whale telah meningkat sejak Mei 2022 meskipun pasar telah pulih. Alamat kripto dengan lebih dari 1000 Bitcoin terus-menerus menjual Bitcoin mereka yang meningkat setelah bencana FTX dan tindakan saat ini dari SEC guys. Setelah lebih dari 14 hari, Bitcoin melanjutkan pergerakan sideways dengan ekspektasi tinggi ya dari para investor tentang keuntungan lebih lanjut. Bitcoin telah naik 60% sejak Desember 2022 dan telah mengklaim MA200 kemarin guys sebagai dukungan yang kuat untuk mendapatkan kembali level tertinggi tahunan yang baru guys. Bitcoin diperdagangkan di atas $23.000 ya, menunjukkan dukungan yang kuat pada saat artikel ini ditulis. Bitcoin diperdagangkan pada harga $23.400 dan Bitcoin telah turun 0,6% selama 24 jam terakhir. Bahkan kalau update-nya itu sudah turun 4% lebih ya. Dan pergerakan harga sideways ini telah mempengaruhi kerangka waktu yang lebih tinggi. Dengan kerangka waktu 7 hari menunjukkan penurunan di 2,9%. Selama 14 hari terakhir, Bitcoin telah mengalami penurunan harga yang signifikan sebesar 3,6% guys. Tapi kalau kita lihat update-nya hari ini sudah minus ya di 4% guys dalam waktu beberapa menit saja. Dan ini tentu saja efek dari kekhawatiran ya, khususnya untuk regulasi kripto yang akan diterapkan oleh SEC dan juga kekhawatiran akan kebangkrutan dari Silvergate guys. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sudah ada info tentang turunnya Bitcoin ini kenapa? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.